Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok yang tidak perkenalkan. Nama saya Deslin dengan NIM 30130324 Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar ekspor impor. Baik, kita masuk dalam materi. Ekspor dan impor merupakan bagian penting dari pendekatan internasional yang terjadi antara dua negara atau lebih. Perdagangan internasional muncul karena setiap negara memiliki sumber daya alam, kemampuan produksi, teknologi, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, suatu negara dapat menjual produk yang menjadi keunggulan ke negeri lain dan membeli produk yang belum dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri. Kegiatan inilah yang dikenal sebagai ekspor dan impor. Saya akan masuk menjelaskan apa sih itu ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dan jasa dari negeri ke luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan dan menambah devisa negara. Barang yang diekspor biasanya merupakan produk yang memiliki keunggulan atau kelebihan produk dibandingkan kebutuhan dalam negeri. Contoh produk ekspor Indonesia adalah kelapa sawit, batu bara, kopi, kakao, atau hasil perikanan, dan produk tekstil. Melalui kegiatan ekspor, produk Indonesia dapat dikenal dan dipasarkan ke berbagai negara di dunia. Kemudian apa sih itu impor? Impor adalah kegiatan membeli atau memasukkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau industri yang belum dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri. Contoh barang impor Indonesia diantaranya mesin industri, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, bahan baku farmasi, dan berbagai produk teknologi. Dengan adanya impor, masyarakat dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dan industri dan meningkatkan kualitas produksinya. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Antonia Agnes Golanewen. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat ekspor. Ekspor memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan negara melalui perolehan devisa. Devisa merupakan alat pembayaran internasional yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan antar negara. Semakin besar nilai ekspor suatu negara, semakin besar pula devisa yang diperoleh. Devisa tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pembayaran utang luar negeri, dan memenuhi kebutuhan impor. Selain menambah devisa negara, ekspor juga bertujuan untuk memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Ketika pasar domestik mulai terbatas, perusahaan dapat menjual produknya ke pasar internasional sehingga volume penjualan meningkat. Dengan meningkatnya permintaan dari luar negeri, perusahaan akan meningkatkan kapasitas produksi dan membuka peluang usaha baru. Manfaat ekspor juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan ekspor mampu menciptakan lapangan kerja karena perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Selain itu, ekspor mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk dari negara lain. Dengan demikian, daya saing industri nasional akan semakin kuat dan pertumbuhan ekonomi negara dapat meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Novita Kaunang dengan NIM 3013-0324-1080051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat impor. Impor dilakukan karena tidak semua kebutuhan masyarakat atau industri dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Tujuan utama impor adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang belum tersedia atau masih terbatas jumlahnya di dalam negeri. Dengan adanya impor, masyarakat dapat memperoleh berbagai produk yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, impor juga berperan penting dalam mendukung kegiatan industri. Banyak perusahaan yang membutuhkan bahan baku, mesin, dan teknologi dari luar negeri untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksinya. Tanpa impor, beberapa sektor industri mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan proses produksi karena keterbatasan bahan baku atau teknologi. Impor juga memberikan manfaat dalam mempercepat perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Melalui impor, mesin dan peralatan modern,
perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan efisien. Namun, kegiatan impor juga harus dilakukan secara bijaksana agar tidak mengurangi daya saing produk dalam negeri dan tidak menyebabkan ketergantungan yang berlebihan terhadap produk asing. Sekian dari saya, materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mersatiku dengan NIM 3013 0324 213 0045. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi ekspor impor, tantangan dan kesimpulan. Kegiatan ekspor dan impor dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah nilai tukar mata uang atau kurs. Jika nilai mata uang suatu negara melemah, produk ekspornya cenderung menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri, sehingga ekspor dapat meningkat sebaliknya. Impor dapat menjadi lebih mahal. Faktor lainnya adalah harga barang, produk, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, serta hubungan diplomatik antar negara. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekspor dan impor juga menghadapi berbagai tantangan. Persaingan global yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Selain itu, perubahan kebijakan perdagangan, tarif bea masuk, konflik antar negara, dan ketidakstabilan ekonomi dunia dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan internasional. Sebagai kesimpulan, ekspor dan impor merupakan kegiatan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Ekspor berperan dalam meningkatkan devisa, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan impor membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri, serta mendukung perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu mengelola seimbang agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.